Ya. Itu baca. Din bisa Din hadisnya Humran. Ada 2 hadis itu, sifat wudu Rasulullah SAW. Hadis 8 dan 9. Dan 9. An Humran Maula Utsman bin Affan. Nah. Zada, coba baca. Ya, hadis 8. An Humran. An Humrana maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Ra'a Utsman da'a bawa bi wudu'in fa afraga alaihi ala yadayhi fa afraga ala yadayhi min inahihi فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Tayyib, barakallahu fikum. Ini hadis, ada 2 hadis tentang sifat wudu Rasulullah SAW yang paling sempurna. Ini ada 2 hadis. Hadis yang pertama itu hadisnya Humran, yang kedua hadisnya Amr bin Yahya Al-Mazini. Ya, itu 2 hadis ini menunjukkan sifat wudunya Rasulullah SAW. An Humran Maula bin Utsman, berarti Maula itu apa? Pembantu Rasulullah Utsman. Dia melihat Utsman bin Affan memanggilnya untuk mengangkat air wudu. Kemudian dia fa faragha ala yadayhi min inahi. Kemudian setelah itu dia faghasala 3 marratin. Kemudian dia mencuci tangannya, faghasalahuma, mencuci tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu. Kemudian memasukkan tangannya untuk berwudu. Ya, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsyar. Ya. Summa ghasala wajhahu 3. Kemudian ya, dia mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Wajadahi ilal mirfaqaini 3. Tangannya, kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia membasuh kepalanya. Ini tidak ada 3 kali. Perhatikan, 1 kali aja. Pahami? 1 kali aja. Summa ghasala kilta rijlaihi 3. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu saya ini. Berarti dia hadisnya Humran ini menunjukkan ada 2. Perkataan dan perbuatan. Dia perkataannya terus langsung dia perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Ya, qala man tawadda nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, ya, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat,
la yuhadditsu fihi nafsahu, dan tidak dia berbicara dalam dirinya sendiri, berbicara tentang hal lain, ya ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, saking khusyuknya maksudnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadisnya siapa? Humran. Nah, coba kita lihat bandingan dengan hadisnya Amr bin Yahya Al-Mazini. Syahidtu Amr bin Abi Hasan Sa'ala. Nah, di sini Abdullah ya Ibn Zaid Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tawrin min ma'in. Ya, fatawadda lahum wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akfa ala yadayhi min at-tawr. Faqasala yadayhi salasa. Nah, situ cuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Summa dakhala yadayhi fit tawr. Dia memasukkan, kemudian dia berkumur-kumur istinsyak, dan istinsyak sebanyak 3 kali lagi. Ya, summa dakhala yadayhi fit tawr. Ya, faqasala ya 3 kali juga. Ya, membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini. Kemudian marrataini ada 2. Kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku sebanyak apa nih? Al-mirfaqaini. Sebanyak berapa kali ini? Kita jelaskan ya. Iya, yadayhi marrataini. Ini marrataini. Mencuci kedua tangannya sebanyak 2 kali marrataini. Kedua tangannya sampai siku 2 kali. Tadi hadisnya Utsman bin Affan, Humran 3 kali. Di sini 2 kali mirfaqain. Ya, berarti 2 kali. Ya, terus summa dakhala yadayhi famasaha ra'sahu. Kemudian memasukkan tangannya, kemudian membasuh kepalanya. Faqbala fihima wa dabaraha maratan wahidatan. Ya, sebanyak 1 kali dia apa? Memajukan, terus dia memundurkan sebanyak 1 kali. Ini lebih rinci lagi tentang mengusap kepala. Pahami? Hadisnya Humran, saling melengkapi. Hadisnya siapa? Ya. Terus summa ghasala rijlaihi. Kemudian dia mencuci kedua kakinya, mencuci kedua kakinya. Di sini jemaah sekalian, ada beberapa persoalan. Ya, ada persoalan di sini. Ya. Dari riwayat hadis Abdullah bin Said itu mencuci tangan sebanyak 3 berapa? Tadi berapa kali? 3 kali. Terus mencuci tangan sampai siku berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian mencuci kedua kaki berapa kali? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada kayak gitu lagi kalinya. Tapi kalau hadisnya Humran 3 kali. Itu perbedaannya. Summa ghasala salasa yadahu al-yumna salasa. Ini hadisnya Humran. Kemudian di sini tadi yang hadisnya yang terakhir itu hadisnya Amr bin Yahya Al-Mazini, ada penjelasan tentang cara mengusap kepala. Fa aqbala wa adbar. Memajukan dan memundurkan. Itu maksudnya. Sebanyak 1 kali. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa faedah ya sekalian, bahwa hadisnya Utsman dan hadisnya Abdullah bin Zaid ini adalah sifat wudunya Nabi SAW. Sifat wudunya. Ini sifat wudu yang paling sempurna di antara beberapa hadis. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ya. Thayyib. Ya, di sini ada faedah juga bahwa memulai wudu itu mencuci kedua tangan.
mencuci kedua tangan. Ya. Di sini juga ada faedah bahwa bolehnya minta pertolongan apa kira-kira? Apa artinya hadisnya Humron tadi yang pertama? Usman apa? Minta air. Itu? Usman meminta air, loh. Boleh ya? Dia meminta air. Di sini bolehnya minta pertolongan ke dalam wudu, apalagi di luar wudu. Ya, ini untuk khidmah. Ya. Di sini juga satu faedah dari sini sekalian bahwa al-khirs, semangatnya sahabat, ya, semangatnya sahabat untuk mengajarkan manusia dalam perkara agama. Ya, perkara agama. Ya, bagaimana para sahabat mempraktikkan cara wudhunya Rasulullah SAW, itu semangatnya untuk mengajarkan manusia. Ya, tayyib. Di sini faedah, apa hukumnya meniga kalikan anggota wudhu? Hukumnya? Hukumnya apa? Sunnah. Sesuai dengan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Kebanyakan itu sampai cuma 3 kali. Dan bagaimana hadis Rasulullah SAW, hadisnya Abdul bin Said tadi mengatakan bahwa 2 kali. Ya, 2 kali. Menunjukkan bahwa ini satu faedah, boleh mengusap anggota tubuh kita yang lain 3 kali, yang lainnya 2 kali atau 1 kali, boleh. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Said, boleh. Umpama mencuci muka berapa kali? 3 kali. Mencuci siku 2 kali. Itu boleh. Jawas. Boleh hukumnya. Karena yang jadi patokan, yang rukun adalah cuma satu kali saja. Jadi kalau mau 1 kali berwudu, 1 kali saja semua anggota wudu, sah enggak? Sah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan hanya tidak ada batasannya. Ya, ada batasannya. Itu menjadi patokan. Ya, di mana juga hadis Rasulullah SAW ketika berwudu 1 kali, 2 kali. Itu boleh. Ya, tayyib. Ya. Kalau lebih 3 kali itu dibenci para ulama. Makruh hukumnya. Karena ini bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah wudunya. Karena dia telah melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelasnya di sini adalah perkaranya wudunya tetap sah, namun makruh. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Cukup maksimal sampai 3 kali. Nah, sebagian mengatakan bahwa man ahdatsa fi amrina ma ta'ala fa huwa rad. Itu kan bertentangan dengan hadis yang 4 kali dan ya. Makanya mereka mengatakan tidak sah wudunya. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih, wudu tetap sah meskipun lebih, tapi itu dibenci ya, perkara yang tidak dianjurkan. Ya. Hukum berkumur-kumur tadi sudah jelas ya. Sudah jelas. Istinsyak apa? Wajib ya. Gimana caranya? Hirup kan? Jangan hirup langsung masuk. Nasani gitu. Ya, tahan. Boleh apa ya? Langsung kumul-kumul bersamaan. Boleh. Tidak ada aturan tersendiri. Boleh khair. Ya, boleh. Itu ya untuk tentang kumur-kumur. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa kumur-kumur istinsya itu hukumnya sunnah. Ya, jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang faedah di sini juga, apa hukum tertib dalam wudu? Tertib, maksudnya tertib berurut. Teratur. Hukumnya? Wajib ya? Wajib, karena di dalam hadis itu tidak ada petunjuk bahwa bolehnya mendahulukan kaki daripada kepala atau yang lainnya.
Enggak ada. Artinya di dalam ayat Al-Qur'an kan jelaskan fasilu wujuhakum, seringnya tertib. Karena di situ menunjukkan apa? Huruf apa di situ? Ataf. Ya, harus tertib. Ya, summa apa? Beda kalau wo ya. Wo itu gabungan toh. Kalau summa tertib. Berurutan. Itu beda kan huruf wo dengan memang sama-sama huruf ataf. Itu ada summa tertib. Kalau wo kan gabungan. Cuma dakhala Musa wa Ibrahim. Musa Ibrahim masuk bersamaan. Tapi dakhala Musa summa Ibrahim. Kalau fa? Nanti insya Allah ada tertib memang, tapi ada perbedaan. Ya, tertib menunjukkan tertib, ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini gunanya nahwu lagi. Ya, thayyib. Jadi tidak sah kalau tidak tertib. Itu pendapat yang rajih di antara para ulama, wajib tertib. Thayyib. Sekarang apakah mencuci kedua siku masuk mencuci kedua tangan sama dengan mencuci kedua mata kaki? Ya? Harus dicuci. Siku kan sampai siku. Cuci. Kaki sampai mata kaki. Harus dicuci? Harus. Ya karena itu masuk. Ya. Di sini juga di sini membasuh kepala. Membasuh kepala tadi hadisnya Humran tidak dijelaskan caranya. Tuh, hanya mengusap tanpa ada berapa kali. Kalau hadisnya Abdullah bin Said satu kali dan dijelaskan caranya. Maju mundur bersama kepala, telinga. Itu hadisnya ini. Makanya di sini para menjelaskan bahwa menigakalikan anggota masuk kepala itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena tidak sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Karena kebanyakan itu mereka mengkiaskan dengan mengusap imamah. Pahami? Mengusap imamah. Artinya mengusap imamahnya itu di sini baru ke sini. Ya? Pahami? Bagaimana perempuan yang ada apa bisa dikiaskan dengan imamah? Ya, sebagian ulama mengatakan bisa dikiaskan. Jadi biasa dia membasuh sebagian baru di atas jilbabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Di sini ada faedah mencuci itu tidak sempurna, maka harus di sela-sela jari kaki, jari tangan cuci. Jangan cuma dicuci sela-selanya, apalagi kalau cincin. Ya, diputar-putar. Itu dia anjuran. Thayyib ya. Sekarang apa hukumnya? Apa ini? Bagaimana hukum berwudu? Ada jedanya. Setelah cuci muka, ada keperluan. Dipanggil lagi. Setelah itu baru sambung. Nggak berurutan ini, cuma ada jeda. Ada jeda. Umpama majane ni tafakaraan Joki me payolo. Baru ni bisa. Ya sudah dicuci muka. Dia payolo sama koi. Sekitar berapa 1 menit 2 menit baru sambung wudu Setelah muka langsung kedua tangan. Boleh enggak?
Boleh tidak? Artinya di sini sebagian ulama mengatakan boleh sampai tidak kering. Ataukah boleh yang penting tidak terlalu lama dan tidak menyibukkan perkara lain, itu boleh. Itu boleh. Sebagian ulama tidak membolehkan, tapi yang rajih itu boleh. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini sebagian ulama kata wajib hukumnya, tidak boleh, tidak ada jeda. Wajib. Ya wallahu a'lam bishawab, tapi di sini selama tidak menimbulkan suatu perkara yang terlalu lama sekali, insyaallah hanya sekitar 30 detik, 1 menit mungkin bisa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Tayyib. Di sini juga tidak ada dalil menunjukkan bahwa mengusap tengkuk. Ini seorang yang tidak berwudu. Sampai di sini. Nah, leher, enggak ada dalil. Enggak ada dalilnya. Maka ketika melihat itu ya sebenarnya harus ini bahkan perkara bid'ah menambah-nambah. Tidak ada dalil menunjukkan harus kalau berwudu diusap sampai sini. Mungkin alasannya ini sampai sini. Ini 3 kali, baru ini 3 kali. Ini cukuplah. Cukup mewakili dari ujung sampai belakang, depan belakang. Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi itu tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Ya, di sini lagi ada faedah bahwa maksudnya di sini la yuhaddisu nafsahu, apa maksudnya? Artinya tidak berbicara, artinya dia dalam keadaan khusyuk. Artinya dia fokus kepada bacaan salat, tidak fokus kepada perkara dunia dalam salat dan lainnya. Ya. Ini seraknya apa? Wa yukaffiru min sayyi'ati fi qouli sallallahu alaihi wasallam illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Berapa salat? Dia salat berapa rakaat? Kalau 1 rakaat? Yang sahihnya hadis kan 2 rakaat. Sahihnya hadis 2 rakaat. Jadi yang rajih itu sahihnya hadis ya 2 rakaat. Kemudian dalam salat dan keadaan khusyuk. Setelah itu diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa apa yang diampuni? Dosa kecil. Kenapa? Dosa besar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Harus bertaubat. Ya, harus bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan di sini? Itu kebanyakan ada dibagi rukun dan wajib. Apa konsekuensi hukumnya kalau tidak? Baik. Rukun jelas rukun dia rukun tidak boleh tidak. Kalau wajib? Kalau wajib sengaja ditinggalkan berdosa dan batal. Iya. Ya itu ya. Konsekuensinya wajib itu sengaja ditinggalkan, batal dan berdosa. Selama rukun. Rukun kalau ditinggalkan memang iya. Sengaja tidak sengaja. Oh, kalau wajib kalau sengaja baru. Ya. Allahu a'lam bishawab. Itu perbedaannya. Jadi rukun itu terkait dengan ibadah. Jadi wajib diperhatikan rukun dengan syarat. Apa bedanya? Rukun dengan syarat. Rukun maksud dalam perkara pelaksanaan ibadah. Syarat sebelum. Syarat ada bagi 2. Sah dan wajib. Syarat sah. Syarat sahnya
Tidak sah kalau tidak. Tidak sahnya. Kalau salat wajib dilaksanakan. Contoh, salat wajib untuk salat apa? Terkait dengan salat wajibnya. Salat wajib. Wudu masuk rukun. Enggak. Tapi tidak masuk rukun. Kenapa? Dalam perkara ibadah. Syarat wajib terkait dengan orangnya. Itu kebanyakan tuh. Terkait dengan orangnya kebanyakan al-ghalib. Kalau syarat sah sebelum pelaksanaan ibadah harus terpenuhi. Pahami? Harus menghadap kiblat, menutup aurat. Itu bersuci. Itu masuk syarat wajib ya. Syarat wajib. Balik. Apalagi? Itu syarat wajibnya. Ya, itu wajib ya, ini syarat. Kalau rukun mulai niat sampai salam. Dalam perkara ibadah, ruku wajib, rukun. Ada? Tayyib. Itu ya, perbedaan rukun dengan wajib dan syarat. Syarat wajib dan syarat sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah nanti pertemuan berikut masuk ke sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Karena di sini wajib ya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Pertanyaan? Tafadhal. Bagaimana berwudu kalau ada halangan di tangan? Kotes bagi perempuan? Tidak sah wudunya ya. Kalau kotes tidak sah. Meresap juga beda Ustaz. Kalau ini itu meresap. Ini meresap. Ya. Kalau ini enggak meresap kayak cat itu. Cat. Enggak sah. Kalau tinta hanya meresap kayaknya tinta. Iya, meresap itu. Dan memang kalau sudah berusaha, menjelaskan para ulama, ya kufur ini berusaha luka dari terbuka ya. Mau dia apa? Lo kok mau tunggu sampai terbuka semua baru sholat? Tidak mungkin. Itu contoh, pergi macet, terperci-perci semua, penuh kue. Yang pertama harus dilakukan berusaha membersihkan. Kalau sudah dibersihkan, tapi kamu pemondro, ini ya guys, kita berusaha ini, ya. Yang terbuka masih ada mau dia apa? Itu luar kemampuan kita sudah berusaha. Yang ada masalah kita berusaha apa sih makruh? Itu salah, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya. Bagaimana kalau berwudu ada sementara cat rambut? Cat rambut. Cat rambut meresap enggak? Meresap enggak? Makanya kalau anak bilos nih, Meresap ya? Cat rambut? kalau pewarna rambut meresap. Meresap ya? Kamu meresap ya? Kalau disiram enggak luntur. Ya, jelas. Beda kalau pakai aneh itu. Kalau ini kalau ke ini enggak. Enggak itu. Air. Kayak pirang-pirangnya. Saya juga enggak, saya kurang tahu juga apakah yang pirang-pirang itu. Bagaimana kalau pakai minyak rambut? Pakai semir warna hitam cara rambut. Gimana kira-kira? Tidak meresap kayaknya kalau semir. Enggak meresap, kalau semir itu enggak meresap. Maka mungkin ada langsung luntur itu. Kan harus dicuci supaya bersih. Ya, harus dicuci. Ini tentang perkara wudu. Kemana kalau anggota wudu sakit? Gimana cara mencucinya? Perbangi kaki, gimana? Cukup dia saja, tidak usah disiram karena itu mudarat nih lebih besar. Cukup di atasnya. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus ini rinci, insyaallah masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Nah sekarang ada pertanyaan saya, apa perbedaan hadis Utsman tadi sama hadisnya Abdul bin Said? Hah? Siku dia ada yang satu kali. Yang pertama tangan sampai siku. Abdul bin Said 2 kali. Utsman 3 kali. Apa lagi? Kepala. Ya. Ketika dia mengusap ke kepala. Hadisnya Abdul bin Said tafsil, merinci bagaimana membasuh kepala dan mengambil air yang baru untuk ya. Bainama hadza tidak dirinci pada hadis Utsman. Ya, ini sifat wudu yang paling sempurna dalam hadis ini. Itu yang paling sempurna. Ya, dari sifat wudu Rasulullah SAW. Makanya di sini hanya diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim aja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang lain insyaallah nanti berikut kita jelaskan. Tayyib ya, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta